Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Herni Budiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada siang hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai MC, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga adalah paparan, acara yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya untuk acara yang ketiga yaitu paparan dari Bapak Iwan Nurdiantoro SPD yang berjudul penulisan konten yang berintegrasi melalui pembelajaran informatika pada materi pembuatan laporan dan merangkum narasi dari konten digital di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Kepada beliau Bapak Iwan Nurdiantoro SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya Bu Fide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Herni Budiati SPD MPD selaku mentor dan Kepala SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Ya, puji syukur alhamdulillah atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya bahwasanya pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti paparan dari kami, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Di sini kami akan memaparkan judul kami adalah penulisan konten yang berintegritas melalui pembelajaran informatika pada materi pembuatan laporan dan merangkum narasi dari konten digital di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Ya. Sebelum masuk ke paparan, perkenankan kami memperkenalkan diri, ya, kurikulum vitae. Nama kami Iwan Nurdiantoro SE, NIP 3K 1972 12 20 20 22 21 1001 untuk formasi guru TIK unit kerja SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Alamat KTP agak jauh, Jalan Warung Boto 3 UH itu Umbul Harjo 4 nomor 894 RT 32 RW 08 Kota Yogyakarta. Alamat domisili Jalan Cempaka 2 nomor 4 RT 5 RW 23 Perumahan Bumi Woronjo Indah Gundang Rejo Karanganyar, seperti itu. Dah, langsung saja masuk ke bab 1. Nah, di sini pendahuluan berdasarkan keputusan Kepala
LAN nomor 289/K/PDP 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah, maka Kota Surakarta yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu penjelasan dari bab 4 dengan ketentuan pasal 31 sebagai berikut. Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Yang kedua, orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Sedangkan penjelasan pasal 32 seperti berikut. Orientasi sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 1 dilaksanakan paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Kedua, pelaksanaan orientasi sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, B. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN. Yang keempat, orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Maksud dan tujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Untuk timeline, orientasi pengenalan nilai etika dan pada instansi pemerintah dimulai pembukaan tanggal 3 September. Berikutnya di angkatan 3 ini masa orientasinya dimulai tanggal 3 Oktober sampai tanggal 9 Oktober. Kemudian tanggal 10-11 itu evaluasi akademik. Berikutnya remedi itu di tanggal 14. Berikutnya orientasi tempat kerja dimulai tanggal 15 sampai tanggal 21 Oktober. Berikutnya seminar hasil laporan tempat kerja hari ini ya, itu tanggal 23. Berikutnya besok dilanjutkan evaluasi, dan yang terakhir untuk penutupan itu nanti tanggal 23 dan menyesuaikan ya. Untuk tempatnya yaitu di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Untuk bab 2 ya, mengenai nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, di sini visi berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021, 2026, Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001, elemen misi sebagai kepala daerah untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Khusus kita di bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Berikutnya mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. F. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
Terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikutnya, untuk manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu meliputi penetapan itu kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Berikutnya masuk ke bab 3, di sini nilai dan etika organisasi. Yang pertama, visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya, pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, peningkatan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk visi SMP Negeri 7 Kota Surakarta diturunkan dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah terwujudnya insan berkarakter, kompeten berdasarkan iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan dan budaya. Untuk misi SMP 7 Surakarta, ya, untuk mewujudkan visi diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun misi yang dirumuskan berdasarkan visi sebagai berikut. 1. Membentuk karakter siswa yang unggul. Di sini merupakan representasi dari visi berkarakter. Meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik. Di sini merepresentasikan visi kompeten. Ketiga, mengintegrasikan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini representasi dari visi iman dan takwa. Yang keempat, mengembangkan kesadaran lingkungan, representasi dari visi berwawasan lingkungan. Yang kelima, menghargai dan melestarikan budaya lokal, merupakan representasi dari visi berwawasan budaya. Berikutnya bab 4, kita masuk ke rencana dan hasil kerja P3K. Di sini sesuai dengan judul di depan tadi, ya, langkah awal yaitu identifikasi isu. Di sini tahapan kegiatannya kami melakukan observasi perilaku siswa, yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi untuk menggali pemahaman siswa tentang konsep integritas, plagiarisme, dan etika dalam penulisan dan pembelajaran dalam pembuatan konten yang berintegritas, dan mereview kesepakatan dan keyakinan kelas. Untuk tahapan kegiatannya, hasilnya setelah kita melakukan wawancara dan diskusi dan menggali pemahaman siswa tentang konsep integritas, kita jadi mengetahui perilaku siswa. Di sini adalah cara siswa mengerjakan tugas, sikap siswa terhadap ujian, cara siswa menggunakan informasi dari internet dan sumber yang lain. Juga bisa dihasilkan pemetaan keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas tertulis maupun proyek. Juga pemahaman siswa tentang konsep integritas dan etika dalam penulisan dan pembelajaran, data terkait perilaku siswa di rumah, dan outputnya juga kesepakatan siswa yang lebih jelas. Gitu. Untuk penerapan nilai berakhlak, di sini kita bisa mengidentifikasi kebutuhan peserta didik aplikasi dari nilai berorientasi pada pelayanan, serta perwujudan nilai harmonis pada kegiatan diskusi dengan rekan sejawat, dalam hal ini Kombel dalam pembuatan modul ajar nantinya. Seperti itu. Untuk yang kedua di sini adalah merencanakan atau merancang aktualisasi
membuat rencana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ya. Tahapan kegiatannya adalah membuat modul ajar dengan anggota Kombel. Kita konsultasikan dengan ibu kepala sekolah dari pembelajaran yang dibuat. Outputnya adalah rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah disahkan atau mengetahui ibu kepala sekolah dari hasil diskusi berupa notulen dan hasil modul ajar. Di sini penerapan nilai berakhlaknya menjalin kerjasama dengan rekan sejawat yaitu Kombel, merupakan aplikasi dari kolaboratif dan harmonis. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat aktualisasi, ya, membuat perangkat modul ajar bersama Kombel sekolah. Ya. Tahapan kegiatannya berupa membuat modul ajar untuk materi ya, TIK secara umum. Nah, khusus untuk pemaparan ini kita subbab pembuatan laporan dan merangkum narasi dari konten digital yang berintegritas. Output hasilnya adalah sebuah dokumen modul ajar tentang subbab pembuatan laporan dan merangkum narasi dari konten digital. Penerapan nilai berakhlak yaitu melaksanakan rencana kerja dengan tepat waktu merupakan perwujudan perilaku akuntabel dan kolaboratif. Untuk yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Ya. Di sini kita kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran praktek yaitu membuat laporan konten sederhana. Diusahakan anak membuat karya sendiri. Ya, misal pun nanti mengambil dari konten ya harus menyertakan narasumber gitu ya. Dan memberi tugas proyek untuk masing-masing peserta didik. Hasilnya siswa dapat membuat laporan konten yang sederhana. Hasil laporan konten yang dicetak sesuai dengan aturan laporan konten informasi yang bermanfaat dan tidak mengandung kebencian. Laporan konten berupa file berekstensi doc, ya, berekstensi dokumen, bisa PDF dan maupun PPT seperti itu. Untuk penerapan nilai berakhlak, beradaptasi dengan perkembangan situasi dan berorientasi pada kemajuan untuk menjawab harapan publik merupakan perwujudan perilaku adaptif. Untuk yang kelima, melaksanakan aktualisasi, yaitu melaksanakan pembelajaran peserta didik membuat laporan konten narasi sederhana, yaitu melaksanakan pembelajaran praktek membuat laporan konten narasi sederhana hasil karya sendiri. Outputnya siswa membuat laporan sederhana. Ya. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi, intinya penguatan ya untuk penerapan nilai berakhlaknya perwujudan dari adaptif. Untuk rencana kerja menengah ya, dimulai tahun pertama yaitu tahun 2024 sampai tahun 2025. Di sini kita kegiatannya adalah Kombel membuat modul ajar materi pengenalan pembuatan laporan narasi konten digital dengan mengkomunikasikan selalu bersama kepala sekolah. Outputnya hasil laporan narasi konten digital yang dibuat memiliki konten yang baik untuk peserta didik dan bermanfaat bagi orang lain. Kontribusi terhadap visi bersama tim Kombel dalam membuat modul ajar menunjukkan wujud dan visi SMP Negeri 7 Kota Surakarta yaitu insan berkarakter pada karakter gotong royong, berakhlak mulia dan mandiri. Untuk yang tahun kedua 2025-2026, Kombel mengembangkan modul ajar materi pembuatan laporan narasi konten digital dengan mengomunikasikan selalu bersama kepala sekolah. Outputnya adalah hasil laporan narasi konten digital memiliki konten yang baik dengan konsep integritas dan etika dalam penulisan dan pembelajaran untuk peserta didik. Kontribusi terhadap visi bersama tim Kombel dalam membuat modul ajar menunjukkan wujud dari visi SMP Negeri 7 Kota Surakarta yaitu insan berkarakter pada karakter gotong royong, berakhlak mulia dan mandiri. Yang tahun ketiga, Kombel mengembangkan modul ajar materi narasi pembuatan laporan konten digital yang kreatif
dengan mengkomunikasikan selalu bersama kepala sekolah. Outputnya adalah hasil laporan yang dimiliki konten yang baik untuk peserta didik, bermanfaat bagi orang lain, dan serta berintegritas. Kontribusi terhadap visi bersama tim Kombel dalam membuat modul ajar maka menunjukkan pada visi SMP Negeri 7 Kota Surakarta, yaitu insan berkarakter, pada karakter gotong royong, berakhlak mulia dan mandiri, serta kompeten pada karakter kreatif dan bernalar kritis. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kegiatan ini. Kami menyimpulkan bahwasanya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMP Negeri 7 Kota Surakarta dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Pemaparan dari kami, dan semoga paparan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Iwan yang telah menyampaikan paparannya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Oke, Bapak Seno, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari hasil laporan konten yang sederhana sesuai dengan aturan dan tidak ada unsur kebencian tadi, bermanfaat bagi orang lain dan berintegritas. Yang ingin saya tanyakan Pak Iwan, bagaimana peserta didik kita mampu membuat konten atau laporan yang berintegritas? Ada lagi? Cukup satu pertanyaan saja. Langsung saja Bapak Iwan. Terima kasih Bapak Seno. Langsung saya jawab ya. Sebenarnya untuk peserta didik atau siswa kita, anak-anak kita, membuat konten sebenarnya mampu, untuk berintegritas itu mampu. Cuma memang kadang pengalaman dari kemarin interview ya, anak-anak itu kurang percaya diri. Maka solusinya untuk anak-anak, kita sebagai Bapak Ibu guru coba sering kita memberi tugas anak ya, untuk berliterasi. Dalam hal ini selain membaca juga menulis. Sebanyak-banyaknya kita beri kesempatan anak-anak itu untuk berani belajar menulis. Dengan kita pesan, kita pahamkan yang berintegritas itu seperti apa ya. Misal pun nanti kita mengambil materi atau mengambil dari konten digital itu, kita ingatkan anak-anak untuk selalu mencantumkan sumbernya ya. Itu untuk pembelajaran pertama. Biasanya anak-anak memang kadang copy paste selesai tanpa mencantumkan sumbernya, dan itu selesai. Nah, kita harapkan anak-anak itu siap copy paste suruh membaca lagi dan mencantumkan sumbernya. Nanti biar anak punya kosakata atau bahasa yang banyak di dalam membuat konten seperti itu. Saya kira itu Bapak Seno. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Matur nuwun. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta sudah selesai kita laksanakan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.